Halo, Sapose, salam positif semua. Semoga tetap sehat dan tetap bersemangat ya. Baik, topik hari ini kita membahas tentang happiness gitu. Siapa sih yang nggak mau bahagia gitu? Semua orang pengen bahagia. Nah, sering kita dengar tuh bahagia itu sederhana gitu. Sering ya. Nah, sebetulnya bahagia itu tidak sederhana. Kenapa? Karena yang sederhana itu kesenangan. Karena apa? Contohnya misalnya, oh tadi saya makan ketemu temen, bahagia itu sederhana. Sebetulnya tidak sederhana, itu kesenangan. Kenapa? Ada perbedaan yang sangat beda gitu ya. Apa yang disebut kesenangan dan apa yang disebut kebahagiaan. Nah, kalau yang kesenangan itu bersifat tidak berkelanjutan dalam periode tertentu. Ada feel good yang muncul tapi periode tertentu, tidak berkesinambungan. Nah, dan faktornya itu dari faktor eksternal ke dalam ke kita gitu ya. Jadi dari faktor eksternal ke kita. Tadi misalnya ketemu teman itu membuat kita senang. Jalan dengan anjing kita membuat kita senang. Jalan sama kucing kita membuat kita senang gitu ya. Atau misalnya makan tadi hangout gitu ya, terus kita membuat kita senang. Itu kesenangan sebenarnya, bukan kebahagiaan. Karena periodenya pendek, temporary kan, terus tidak sustain gitu ya, tidak berkelanjutan. Jadi itu kesenangan. Nah, kesenangan apakah penting? Sebenarnya penting, karena itu membangun yang nanti kalau masuk pie chartnya Sonja Lomborski, ini bukan nilai eksak ya, itu yang masuk yang 10% gitu. Jadi membangun yang 10%. Nah, cuman jangan sampai yang 10% ini melakukan kudeta yang 40% atau 50% gitu. Karena hidup kita berarti tergadai kan, tergantung dengan orang lain. Nah, kalau kebahagiaan sendiri gimana? Kalau kebahagiaan itu adalah state of mind kita gitu. Ya, state of mind kita, ada inner peace di dalam diri kita. Kemudian juga bersifatnya adalah sustain gitu ya, berkelanjutan. Nah, oleh karena itu perlu diupayakan. Karena itu munculnya dari diri, dari dalam, dari internal kepada kita. Kalau yang kesenangan eksternal kepada kita. Oleh karena itu kebahagiaan tidak sederhana, perlu kita perjuangkan gitu. Nah, yang tadi yang saya sampaikan kebahagiaan tadi bisa digambarkan, tadi bukan nilai eksak ya, yang chartnya Sonja Lomborski itu untuk memudahkan kita aja melakukan asumsi gitu. Yang 50% itu disposisi genetik. Jadi misalnya kita punya karakter positif, curiosity gitu ya, curiosity, kebetulan saya curiosity juga yang nomor 3, kemudian zest saya juga masuk gitu, itu koneksi yang sangat kuat dengan happiness. Jadi secara alami kalau kita punya karakter strength tertentu, itu terkoneksi sangat kuat dengan happiness. Kalau kita pernah nyoba pakai VIA karakter strength, itu kita bisa tahu, karena VIA karakter strength itu ada karakter positif itu terhubung dengan apa gitu. Nah, kebetulan kalau yang zest, curiosity, terus kemudian hope gitu, itu koneksi sangat kuat sekali dengan happiness. Nah, itu secara alami, itu berarti masuk yang 50% tadi kan, disposisi genetik tadi. Oleh karena itu kita perlu kembangkan tuh karakter strength kita untuk optimal use, jadi optimal. Bukan underuse, bukan overuse gitu ya, supaya mendukung yang disposisi genetik tadi lebih kuat lagi. Nah, yang lain yang bisa kita upayakan adalah intentional activity, itu yang 40%. Itu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu kita perlu bangun ini nih, yang paling banyak kita perlu bangun. Nah, caranya gimana? Salah satunya adalah kita melakukan aktivitas yang fit gitu ya, supaya kita happiness kita tuh fit dengan interest kita, minat kita, interest kita, kemudian nilai-nilai kita, dan values kita gitu. Kita perlu melakukan aktivitas itu karena itu akan membangun yang 40% tadi, sehingga kita bisa melakukan banyak hal secara positif, kita membuat kita bahagia gitu. Dan itu dari dalam diri kita, dalam diri untuk diri kita kan. Nah, kita bisa melakukan itu karena sesuai dengan nilai-nilai kita, dengan values kita gitu kan, dengan interest kita. Jadi dari diri ke kita gitu. Nah, itu yang kita perlu bangun, kita perlu menemukan ini. Contohnya kalau saya gitu ya, karena kebetulan karakter strength saya yang nomor 1 itu creativity, nomor 2 love of learning. Jadi saya gabungkan tuh gitu. Jadi kalau misalnya saya traveling, itu kan biasanya untuk conference, saya juga traveling ke beberapa negara. Nah, di situ saya mencoba menikmati gitu, karena ada curiosity, ada love of learning, saya belajar tentang
Apa yang bisa saya pelajari dalam proses traveling saya? Apakah tentang budaya, apakah memaknai setiap perjalanan saya gitu kan? Itu membuat diri kita lebih nyaman lagi gitu ya. Ada inner peace di situ gitu. Nah, oleh karena itu yang 40% kita upayakan. Salah satunya tadi yang memfitkan aktivitas kita dengan minat kita, interest kita, dan values kita. Supaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, itu membangun yang 40% tadi gitu ya, lakukan itu. Dan nanti secara khusus akan kita bahas apa-apa saja yang kita bisa bangun untuk membangun happiness gitu ya. Itu tadi salah satu contohnya. Nah itu jadi perlu kita bedakan, jangan sampai yang 10% kesenangan tadi mengkudeta yang 40% ya, atau yang 50%. Artinya bisa ngomong begini, ya pasangan saya membuat saya tidak bahagia. Itu berarti kan kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada eksternal, bukan kepada diri kita. Kita menjadi orang yang nggak bertanggung jawab sebetulnya, karena kebahagiaan kita ditanggung jawabnya kita alihkan kepada orang lain. Oleh karena itu kita perlu membangun happiness diri kita gitu. Yang 40% itu tadi perlu dibangun gitu. Ya, perlu dibangun, bukan yang 10%. 10% perlu kita melakukan itu karena itu akan mensupport kan secara total, secara keseluruhan, tapi jangan mengkudeta yang 40% atau yang 50% tadi. Begitu ya. Jadi jangan sampai kita salah persepsi gitu bahwa yang 10% tadi yang eksternal itu yang akan membangun happiness. Itu tidak gitu ya. Jadi itu perlu, tetapi itu bukan itu gitu. Itu perlu kita lakukan untuk mensupport, tapi yang internal ini kita bangun supaya kita bertanggung jawab terhadap kebahagiaan kita sendiri. Nanti kalau diri kita bahagia, itu mudah kita menularkan kebahagiaan kepada orang lain gitu. Karena kita juga ketika kita menularkan kebahagiaan kepada orang lain, kita tidak menuntut kepada orang lain untuk melakukan kebahagiaan pada diri kita. Kita udah konten gitu, kita udah penuh gitu ya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti kita bahas lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Dah.